Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul di pada diskusi mengenai pilkada, dan terima kasih untuk Kak Dito dan Kak Rizal atas waktunya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Adakah alasan khusus pemerintah mengadakan pilkada di tengah pandemi? Apakah ada tujuan khusus di dalam itu atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya, kalau misalnya alasan pemerintah mengadakan pilkada, ya ini asumsiku sendiri, ini pendapatku sendiri. Itu sih internal dari pemerintah, dan pilkada sendiri kan merupakan serangkaian pesta demokrasi, serangkaian kegiatan dalam rangka penegakan demokrasi. Jadi pilkada dinilai penting karena kita kan negara demokrasi. Jadi salah satu instrumennya, salah satu indikasinya itu ada nilai demokrasi. Kalau dari aku ya pilkada, kenapa sih pemerintah tuh kayak bukan pilkada ya, aku juga bingung sih sama pemerintah tuh. Padahal kan sekarang tuh lagi di pandemi ya, dimana event-event penting di Indonesia juga banyak yang event besar, banyak yang di sama si Kapolri ya, sama polisi, intinya nggak di gitu kayak ya Liga 1, terus kayak konser terus piala AFF juga ditunda gitu ya. Nah, terus kenapa ini pilkada tuh masih bisa dilanjutin? Katanya untuk mencegah pandemi corona tuh nggak boleh ngumpul-ngumpul. Nah, misalnya tuh kayak demo-demo kemarin kan banyak yang dilanggar. Demo-demo kemarin kan banyak pengumpulan orang-orang tuh. Terus kita kan yang demo tuh dibubarin maksa. Kenapa pas pilkada tuh terutama tuh ya anaknya presiden kan konvoy tuh, kenapa tuh nggak dijatuhin itu hukuman atau sanksi atau apa gitu, denda? Padahal kan konvoy juga rame-rame tuh di Solo. Tapi kemarin pas Habib Rizik rame tuh disuruh denda 50 juta. Nah itu tuh aku yang bingung itu, kenapa pemerintah tuh kayak ngasih pilkada tuh wajib di tahun ini, padahal tuh di tahun depan pelantikannya tuh masih bisa di akhir tahun. Berarti tuh pilkadanya bisa ditunda sebenarnya di Februari atau enggak Maret 2021. Tapi kenapa itu sekarang tuh tetap ada di jalanan itu? Aku cuma tahu maksud dari pemerintah tuh ngerjain pilkada tuh kenapa. Itu masih jadi pertanyaan aku. Jal, mungkin tahu nggak Jal, kenapa Jal? Takut salah ngomong sih, tapi yang jelas itu sih prinsip demokrasi. Itu dari aku sih. Ya emang disayangkan banget. Pilkada ini tetap jalan, padahal masih di tengah-tengah pandemi juga. Terus untuk kasus di daerahku juga kan, untuk pemilihan tahun ini itu nanti bupati dan wakil bupati menjabat cuma 3,5 tahun, dan itu menurutku bukan waktu yang maksimal untuk bisa melaksanakan semua program kerja. Gitu sih. Jadi masalah pilkada ini memang masih banyak banget pro kontra. Tapi mengenai latar belakang, mungkin itu sih memang karena kita negara demokrasi dengan salah satu instrumennya itu adanya pemilihan. Jadi mungkin pilkada ini tetap dilaksanakan walaupun masih di tengah-tengah pandemi. Ada pertanyaan selanjutnya apa? Ada yang mau tanya apa? Nah, di sini ada berdasarkan sumber yang saya dapat, menurut Dirjen Otonomi Daerah Mendagri mengatakan pemerintah tak ingin
pemerintahan daerah terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas atau PLT yang menggantikan kepala daerah yang habis masa tugasnya. Menurut pemerintah itu kurang bagus. Maksudnya itu bagaimana untuk pelaksana tugas? Apakah daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada sekarang ini pelaksana masih dijalankan oleh pelaksana tugas atau bukan pemimpinnya? Itu gimana, Kak? Kalau menurut aku sih memang ya kebanyakan daerah itu memang yang sedang menjalankan saat ini, yang menjalankan pemerintahan saat itu pelaksana tugas. Kenapa? Karena banyak banget apa ya, pemimpin-pemimpin daerah yang mencalonkan kembali di pilkada tahun ini. Jadi banyak banget pelaksana tugas. Terus ditambah lagi ada satu kasus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan itu di pemilihan serentak tahun sebelumnya kira-kira tahun 2000 berapa ya, 2017 apa 18 itu kan ada pilkada serentak juga. Nah, kasus di Kota Makassar itu karena nggak ada. Jadi kan harusnya biasanya kan dua pasang calon. Dan di Makassar itu cuma ada satu calon. Jadi melawan apa sih namanya ya? Melawan kota kosong ya, melawan kota kosong. Dan kasus di Makassar itu yang menang kota kosong. Jadi selama 5 tahun sampai sekarang itu di Kota Makassar yang memimpin itu pelaksana tugas. Tapi menurut aku efektivitas dari pelaksana tugas itu juga juga bagus aja sih. Maksudnya bukan sebagai masalah besar untuk sebuah daerah dipimpin oleh pelaksana tugas. Tapi karena memang mungkin ya menurut aku mungkin unsur demokrasinya kurang karena bukan hasil dari pemilihan. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu latar belakang kenapa pilkada tetap dilaksanakan. Kredit. Gimana? Apa kecepatan apa enggak? Kalau agak kecepatan apa bingung? Kalau agak kecepatan apa bingungin ngomong aja. Jadi nanti bisa aku ulang lagi. Udah, Kak. Makasih, Kak. Lanjut. Sebenarnya pilkada tuh bisa ditunda nggak sih, Kak? Misal ada faktor-faktor khusus gitu yang bisa buat nunda pilkada. Kalau menurutku sih harusnya bisa. Kan pilkada kan harus ada perizinan dari Polri juga kan. Nah itu harusnya Polri juga bisa tuh tegas untuk mengasih izin pilkada. Tapi nggak tahu tuh tetap diizinin. Kan aku udah bilang tadi event besar yang lainnya tuh pada nggak boleh diizinin karena yaitu corona. Tapi kok pilkada tuh boleh diizinin. Pada kepentingan Iya sih, benar banget. Mungkin bisa ditunda ataupun dibatalkan pelaksanaan di tahun ini, bisa di tahun depan. Tapi ya sampai sekarang sih jujur dari aku sendiri belum tahu ya kenapa, apa sih alasan yang paling mendasar kenapa pilkada ini tetap jalan, itu aku belum terlalu paham. Apalagi itunya masa jabatannya juga berkurang ya, otomatis tahun depan lagi kayaknya ini sama dikatakan sekarang. Iya sih, betul banget. Soalnya kan yang namanya pemilihan serentak, baik itu pemilu maupun pilkada serentak itu kan masih baru aja mulai di tahunnya Pak Jokowi di tahun 2014. Nah itu kan sampai sekarang itu masih proses penyesuaian. Ada beberapa daerah yang masih menyesuaikan masa jabatannya. Misal harusnya itu 5 tahun kan, tapi ada beberapa daerah yang karena ketabrak sama agenda pilkada serentak ini, jadi ada beberapa daerah yang masa jabatannya cuma 2,5 tahun, 3 tahun setengah, atau bahkan cuma 1 tahun gitu karena ketabrak sama pilkada gitu.
Kalau urusan tuh namun itu mungkin apa ya? Misal kalau uh, kurva kurva positif dari COVID sendiri masih naik terus, paling kita pas kampanye tahun pilkada sih tanggal berapa? Jal, Purbalingga pilkada tanggal berapa? 9 Desember. 9 Desember. Masa tenang tanggal? Masa tenang kurang lebih mulai 10 hari sebelum sih kayaknya. Berarti akhir November ya? Mungkin tuh. Kampanyenya besar-besaran nggak? Enggak, kalau di Purbalingga itu tertutup. Enggak ada yang namanya kampanye besar-besaran, kampanye massa kayak di lapangan ada jalan-jalan itu enggak ada sih. Jadi semua itu tertutup. Cuma dihadiri beberapa orang gitu, kayak misalnya kumpulan biasa kayak ya kumpulan kader-kader partai, terus kumpulan tim sukses. Tapi nggak pernah sih sampai sekarang belum ada yang namanya pilkada, belum ada yang namanya kampanye besar-besaran. Berarti kampanyenya memakai protokol ya? Iya, praktek sampai saat ini. Mengenai politik money Kak, apakah di masa pilkada, di masa pandemi, politik money bisa diminimalisir atau semakin banyak? Bagaimana Kak? Coba Dit. Apa ya? Aku kan kalau ini berdasarkan pengalaman tahun 2019 sih, karena aku udah mulai nyoblos. Nah, aku tuh masih sering dikasih uang gitu, tapi uangnya aku terima, tapi aku nggak nyoblos sih. Nah itu kalau masalah minimalisir politik money ya paling itu dari tim suksesnya. Iya juga ada sembilan uang lah. Ya enggak kan di Banyumas sekarang lagi nggak ada, jadinya aku lagi nggak tahu nih Purbalingga yang ada. Purbalingga gimana? Uang nggak ya? Kalau sampai saat ini pengalamanku ya di daerahku itu masih aman. Belum ada yang namanya suap-suap. Mungkin nggak tahu nanti mendekati masa tenang. Tapi menurutku ya praktek money politik di masa pilkada saat ini yang tertutup banget itu potensinya gede banget sih. Kenapa? Karena ya yang namanya kampanye tertutup kan gitu-gitu kan, kayak masuk rumah satu-satu terus muter-muter, nggak menciptakan keramaian. Jadi untuk transaksi uang ke calon pemilih itu gampang banget dan nggak gampang untuk ditemukan sama pengawas pemilu gitu. Tapi untuk apa sih ya, untuk bagaimana cara meminimalisir money politik itu sendiri sih susah, karena itu udah mengakar sih, udah kayak jadi tradisi setiap ada pemilihan pasti ada uang gitu. Dari aku gitu sih. Tergantung tim suksesnya ya Jal. Iya, tergantung tim sukses dan konsistensinya dari pasangan calon itu sih. Mungkin ada beberapa pasangan yang memilih nggak usah ada money politik, nggak usah kita suap-suapan. Tapi itu juga tergantung sama kebijakan dari partai, dari tim sukses juga. Itu sih yang aku tahu ya. Kalau misal kalian dikasih uang gitu, ambil aja uangnya nggak apa-apa. Tapi kalau soal pilihan coblos terserah kalian. Iya, jangan jadikan uang sebagai alasan kamu untuk bersuara gitu sih. Kalau kata Pak Firdaus gitu ya Jan, ambil aja. Silakan teman-teman lain berkelas. Sepertinya cukup lah. Udah Cukup. Oke. teman-teman. Tutup aja. Beneran. Belum. Nggak apa-apa, tanyain aja kalau ada yang masih ganjel. Kalau mau tanya apa yang lain juga bisa kok, yang ya politik itu. Kalau Omnibus Law tuh si Rijal pinter banget tuh. Ayah, yang orang lalu demo kok lah. Minyak dan gas bumi adalah minyak bumi dan gas bumi.
halaman 223. Baik, Kak. Sejauh ini sih menurut aku pilkada gitu sih ya. Karena tadi beberapa pertanyaan kan mengenai kenapa sih pilkada ini berlangsung. Yang pertama dari aku ya itu aku nggak tahu sih secara internal dari pemerintah itu gimana. Tapi secara ya karena negara kita itu negara demokrasi, ini juga merupakan salah satu instrumen negara demokrasi itu adanya pemilihan. Jadi mungkin itu yang menjadi indikasi kenapa pemilihan ini tepat dilaksanakan. Kemudian juga tadi kalian ada yang bilang kalau misalnya ada apa ya ada sebuah kekurangan saat pelaksana tugasnya menjadi kepala daerah. Mungkin itu menjadi salah satu alasan juga kenapa cepat dilaksanakan pilkada, karena mungkin menurut mereka pelaksana tugas itu kurang merepresentasikan demokrasi yang baik di suatu daerah. Kenapa? Karena itu kan dipilih dari pemerintah, bukan dipilih dari rakyat sendiri. Tapi secara umum secara lebih spesifiknya itu aku belum tahu sih kenapa pilkada ini berjalan. Terus di Purbalingga sendiri pilkada kan serentak di atas tanggal 9 Desember. Itu sampai sekarang untuk bentuk kampanyenya masih tertutup dan kemungkinan sih nggak ada kampanye besar-besaran. Dan besok tanggal 25 itu ada debat interaktif dan itu disiarkan secara online, nggak membuka pendukung atau membuka penonton, biasanya kan dari masyarakat, tapi ini ya itu sih. Terus untuk masalah money politik sebenarnya ya yang namanya pilkada secara tertutup karena COVID, karena pandemi ini kemungkinan besarnya untuk praktek money politik itu tetap jalan, karena menurut aku gampang banget sih karena kan tertutup ya, jadi semua hal yang mereka lakukan itu nggak kelihatan gitu, dan sulit untuk bisa dilihat oleh pengawas pemilihan gitu sebetulnya. Pelaksana tugas di kan di lo kan pemerintah ke yo pelaksana tugas ke nyomot kan populasi apa lo kan partai menurut aku dan beberapa pengalaman yang aku tahu dulu itu kan ada Bupati Purbalingga tahun 2000 sampai 2010, beliau diangkat menjadi pelaksana tugas di Provinsi Baru Kalimantan Utara. Jadi beliau diangkat karena beliau juga merupakan staf dan pekerja lah, pokoknya pekerja nggak tahu staf atau kepala departemen di Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya sistemnya itu hampir sama dengan pemilihan camat, pemilihan kepala desa gitu sih. Jadi mereka dipilih berdasarkan jabatan birokrasi di lembaga pemerintahan. Kayak misalnya untuk bupati, wali kota, ataupun gubernur pelaksana tugas itu mereka direkomendasikan dari Kementerian Dalam Negeri. Itu sih. Oh berarti bukan pemerintah nih dari salah satu partai yang penguasa di daerah tersebut ya? Enggak. Kalau pelaksana tugas enggak kan gitu. Setahu aku sih. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya kekosongan kekuasaan wakil gubernur Jakarta, wakilnya Pak Anies Baswedan, kan kemarin Pak Sandi kan mundur ya karena ikut pemilihan presiden, itu dipilih berdasarkan suara di DPRD sih. Itu mungkin kasusnya beda karena cuma mengisi kekuasaan, mengisi kekosongan, bukan menjadi pelaksana tugas. Berarti kalau yang kasusnya yang wakil gubernur DKI Jakarta tuh berarti yang dipilih jadi wakil kekosongan itu dari PKS kalau nggak Gerindra ya? Iya sih, kebijakan apa sih ya, kebijakan apa sih ya namanya, mungkin dari partai dan juga dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD gitu sih. Aku lupa weh, aku di berita dulu gitu. Ya soalnya yang isi gubernur DKI itu kan antara PKS sama Gerindra yang berhak. Oke, makasih ya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kuyung Rizal karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber pada wawancara pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai politik Islam. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bisa dibacakan? Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, pengertian dari politik Islam sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, politik Islam itu artinya bagaimana mengelola negara dengan cara-cara yang lebih islami. Kita menanamkan nilai-nilai Islam itu dalam kita mengelola sebuah negara. Baik cara kita mendapatkan kekuasaan itu, maupun cara kita mengelolanya sampai cita-cita Islam menjadi rahmatan lil alamin itu akan tercapai. Itu kalau menurut saya ya, politik Islam. Jadi cara kita untuk mendapatkan kekuasaan, dalam hal ini menguasai negara, dengan cara nilai-nilai yang lebih Islam. Dan itu tidak hanya sebuah retorika, tapi juga dalam bentuk tataran faktualnya. Jadi bagaimana kehidupan sehari-harinya, apakah memang Islam itu diamalkan, ataukah hanya sekedar sebagai retorika saja. Nah, ini harus dilihat di situnya. Karena banyak kita kan partai itu terjebak dari retorika, bukan faktualnya. Retorikanya Islami, tapi faktualnya sebenarnya mereka tidaklah Islami. Saya kira itu ya, kalau politik Islam. Terima kasih, Pak. Perbedaan antara politik Islam dengan politik pada umumnya itu seperti apa ya, gitu Pak? Ya. Jadi perbedaan politik Islam dengan politik umumnya, itu yang pertama kalau secara teori bisa dilihat dari ideologi partai itu ya. Jadi kalau partai kayak umumnya dibagi partai itu ada partai ideologi Islam, ada ideologi nasionalis, ada lagi macam-macam, ada ideologi sekuleris, ya. Ada lagi ideologi yang dimana ideologi itu dibagi dalam bentuk Marxis, kapitalis, ya, sosialis dan sebagainya. Nah, perbedaannya ada yang pertama itu ada pada ideologinya, dan ideologi itu dilihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga dia. Tertera nggak di situ ideologinya? Kalau nggak tertera berarti ya itu tadi, artinya partai itu tidak memiliki misi ideologi di kelompok dia. Jadi kalau dia ideologinya Islam ya pasti itu dianggap sebagai partai Islam. Ada lagi juga partai politik yang bukan ideologi nasionalis tapi masanya Islam, bisa saja. Ada lagi yang nasionalis tapi dia menggarap Islam. Nah, perbedaannya itu tadi pada ideologinya, ideologi partai politik itu yang tercantum di dalam pendirian partai politik ya di Kemenkumham kalau kita di Indonesia ya. Nah, di situ jelas disebutkan bahwa ideologi partai adalah Islam, asasnya, asas partai adalah Islam. Jadi perbedaannya dari sisi ideologi. Kemudian dari sisi yang kedua adalah cara-cara dia meraih kekuasaan. Ada banyak partai yang mengaku Islam tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak Islami. Ada juga partai nasionalis tapi dia melakukan tindakan-tindakan seperti sebuah partai Islam. Ada juga partai yang nasional, tapi dia mencoba menggarap masa-masa Islam. Ya, di Indonesia itu sangat banyak ya, sebagai contoh bagi kita ya. Jadi dilihat dari ideologi, kemudian dilihat dari faktual dia di lapangan. Jadi ideologinya Islam, tapi perilakunya tidak Islam juga bisa. Tapi ada ideologi non-Islam, nasionalis ya, tapi dia mengemban misi-misi Islam juga ada. Nah, perbedaannya itu, dia perbedaan pada di sisi asas, kemudian perbedaan dari tingkah laku dan perbuatan partai-partai politik itu. Saya kira itu ya, itu perbedaannya ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk yang pertanyaan ketiga, apa sih kelebihan dan kekurangan dari diterapkannya politik Islam? Gimana? Kelebihan dan kekurangan dari diterapkannya politik Islam. Ya, kelebihan dan kekurangannya ya.
kelebihannya tentu saja itu akan baik jika memang Islam itu bisa menyelesaikan problematika dari sebuah masyarakat dan negara. Jadi ya tentu saja ketika Islam bisa menyelesaikan menjadi problem solver ya, bagi masyarakat, umat, ya, bagi negara secara umum, negara bangsa tersebut, maka di situ Islam bisa diterima. Tapi ada juga ya bisa saja Islam itu belum diterima sehingga dia bisa menjadi common enemy atau musuh bersama. Jadi tahapan-tahapan kita dalam menerapkan ideologi Islam itu yang perlu kita pelajari. Ya tidak semesta-merta kekuasaan itu langsung didapatkan, tidak semesta-merta negara itu bisa dikuasai tanpa kita melalui tahapan-tahapannya. Dan tahapan-tahapan itulah yang harus dipahami oleh kita, butuh waktu lama dan berjenjang. Maka kita harus bersabar. Ya kalau saja sirah Rasulullah ya, bagaimana dia ingin mendirikan negara Madinah itu kan butuh puluhan tahun baru bisa menjadi sebuah negara madani. Ya, kita belajar dari sirah itu, tidak bisa kita serta-merta. Ya. Yang kedua ya kekurangannya tentu saja ketika Islam itu tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Ya, tidak bisa memberikan nilai-nilai yang terbaik bagi masyarakat. Kalau nilai Islam itu hanya sebagai retorika, slogan saja, tetapi ketika di lapangan itu tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, ya, masalah politik, ya, masalah sosial, ya, masalah kriminal dan sebagainya, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka disitulah sebenarnya Islam agak sulit untuk diterima masyarakat kita. Dan juga ya, persaingan, ini yang terakhir, bahwa persaingan antara berbagai macam ideologi politik yang ada. Dan jika Islam itu kalah pada level persaingan itu, maka ya, tadi ideologi Islam, partai Islam itu akan semakin luntur dan tidak bisa dia untuk bersaing dengan ideologi-ideologi politik yang lain. Maka dia nilai Islam itu harus ditonjolkan, harus tahu dulu, harus disampaikan ke masyarakat dengan tahapan-tahapannya dan tidak bisa langsung. Ya. Ada banyak negara menerapkan politik langsung itu seperti revolusi, ya. Misalnya revolusi Iran. Memang berhasil gitu ya. Tetapi pada tahapan tertentu tahun 80 oleh Khomeini itu dia ada tahapan lama itu, butuh 10 tahun dia untuk membangun basis politik Iran itu. Kemudian kita belajar pada Turki ya. Turki itu bagaimana dia membangun basis politiknya itu cukup lama dan dengan berbagai turbulensi ya, kudeta dan sebagainya. Ya, ketika dia sudah matang, disitulah dia bisa menjadi problem solver bagi masyarakat Turki khususnya. Kita perlu banyak belajar di situ. Saya kira itu ya kelebihan dan kekurangan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terus Pak, untuk pertanyaan yang keempat, apakah di Indonesia sudah diterapkan politik Islam? Lalu partai mana saja yang sudah menerapkan politik Islam tersebut? Ya, kalau di Indonesia ini ya, kalau dibilang sudah menerapkan politik Islam sebenarnya belum bisa ya kita katakan sudah ya. Karena dalam sejarahnya partai politik Islam ini belum ada yang berkuasa penuh di Indonesia. Dulu tahun 1955 itu ada Masyumi yang menang besar pada pemilu tahun 1955. Tapi itu dia mengalami turbulensi besar dengan mengalami perpecahan antara NU, Muhammadiyah dan sebagainya sehingga membentuk partai-partai kecil seperti PRT, Partai Tarbiyah Islamiyah dan sebagainya. Di situ. Jadi apakah di Indonesia sudah ada menerapkan politik Islam? Sebenarnya belum. Kita belum bisa. Tapi secara fakta, politik Islam itu sudah Pancasila. Pancasila itu ya ada salah satu versi mengatakan bagian Islam yang kelima itu Ejawanta, ya, penerjemahan dari 5 rukun Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sholat, ya, adalah syahadat, ya, ketuhanan yang Maha Esa itu ada syahadat. Nah disitulah sebenarnya pada tataran politik dia tidak ada, tapi tataran realita Islam itu sudah berlaku di Indonesia. Dan kalau secara legalnya kita belum, ya, belum ada partai politik yang dikatakan Islam. Kalau sekarang dikatakan Islam ya itu tadi, kembali apa yang pertanyaan pertama tadi, dilihat dari asasnya partai itu Islam atau tidak. Misalnya kayak PKS ya, PKS itu jelas asasnya Islam.
Kemudian PBB juga asasnya Islam. Kita anggap itu partai Islam. Kemudian juga misalnya kalau PKB nasionalis ya, PAN nasionalis. Nah, di situ yang kita anggap bahwa partai itu adalah partai Islam dari asasnya. Dan kalau dikatakan tadi, itu tadi, kita secara umum, cara politik, kita belum berkuasa partai politik Islam di Indonesia. Karena belum ada partai yang menang, partai Islam yang mayoritas menang di tingkat, khususnya di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat ya, secara nasional. Selama pemilu 1955 yang Mas Umi menang itu, kemudian tahun 71, kemudian sampai 74, 75, 78, 82 ya. Itu pemilu-pemilu itu semuanya dimenangkan oleh partai nasionalis ya. Jadi, belum ada partai Islam yang menguasai parlemen. Saya kira itu ya. Menurut Bapak, apakah ormas Islam memiliki andil dalam pelaksanaan politik Islam? Iya. Kalau menurut saya sih sangat andil ya, khususnya ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Misalnya Persatuan Tarbiyah Verti. Dulu itu kan membuat partai yang punya Muhammad Nasir ya, partai apa itu namanya? Partai Tarbiyah Indonesia ya. Kemudian NU melahirkan banyak sekali partai-partai politik ya, yang berevolusi ya, berevolusi dalam berbentuk macam nama ya. Tapi ormasnya tetap NU ya, Nahdlatul Ulama. Kemudian Muhammadiyah juga kita tahu 99 dia membacking ya, atau mensponsori pembentukan Partai Amanat Nasional. Jadi ormas rata-rata partai-partai pendirian partai di Indonesia itu dimulai dari ormas. Begitu dia. Tidak ada yang tahu muncul saja. Semuanya muncul rata-rata secara mayoritas dari ormas. Bahkan kalau misalnya PKS itu kan di ketika 99 itu memang tidak ada ormas dia. Tetapi secara garis besarnya dia sudah ada Persatuan Tarbiyah ya. Yang secara legal ya belum diterima, belum ada ya diakui oleh Kemenkumham. Tapi dia tetap ada ormasnya. Hanya pengakuannya saja belum ya. Jadi memang cikal bakal partai politik Indonesia itu rata-rata dari ormas ya. Kita tidak tahu bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia ke depan, mungkin juga dia bisa membuat partai politik ya. Kemudian sekarang ada Masumi Rebon itu kan asalnya dari kelompok-kelompok ya kami yang bentukan terakhir ini yang belakangan terbentuk gitu. Jadi tidak ada partai politik di Indonesia itu yang terbentuk dengan sendirinya tanpa dari ormas, karena dia saling membutuhkan. Kalau bahasanya adalah saling melindungi ya, payung tanzim ya, payung kekuasaannya itu. Jadi ormas butuh pendukung kekuasaan. Dia butuh dana, dia butuh akses ke pemerintahan, dia butuh ya komunikasi ke pemerintahan. Nah kalau dia tidak partai politik sebagai jaringan dia, nah dia tidak bisa mengakses itu. Maka dia butuh untuk partai politik sebagai perpanjangan tangan ke kekuasaan. Dan itu tidak ada lain kecuali melalui partai politik. Ya. Karena daya presurnya, tekannya ormas itu lemah kalau dia tidak melalui jalur politik, dalam hal ini adalah kekuasaan partai politik. Jadi kasusnya seperti itu kalau Indonesia. Ya. Saya kira itu ya. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya cukup ya pertanyaan dari kami. Saya akhiri sesi wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rizal atas waktu dan ilmunya. Kurang lebih banyak lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Tuki Namurdianto selaku Ketua RT 51 RW 13 Gambiran
karena telah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan daerah. Nah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Monggo. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, apa saja sarana dan prasarana yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah? Pemerintah daerah itu kan meliputi dari desa ataupun kelurahan, kemudian kecamatan, yang terendah adalah desa, kecamatan, sekarang diganti dengan Kapanewon. Jadi, kecamatan itu ganti dengan Kapanewon. Kemudian karena berada di kota madya, biasanya kabupaten, kemudian untuk provinsi, dan sampai ke gubernuran. Baik, akan kami terangkan bahwa yang namanya bantuan daerah dari pusat untuk ke daerah itu biasanya langsung di-cover ke wilayah, bisa di provinsi, kemudian di provinsi itu nanti akan diinformasikan dan akan dikasihkan ke kabupaten, kabupaten baru ke desa, desa baru ke RT. Jadi wilayah terkecil itu RT itu hanya pelayannya dari desa ataupun kelurahan. Nah, untuk bantuan semacam itu biasanya bisa berupa satu, itu biasanya bantuan tunai. Tapi banyak hal yang dari pusat yang dibantukan ke masyarakat. Artinya masyarakat itu untuk menikmati bukan hanya dari segi keuangan, bukan dari segi, tapi bisa juga itu bantuan berupa alat-alat untuk menunjang apa yang diperlukan masyarakat. Demikian. Kaitannya dengan bantuan pemerintah pusat ke wilayah ataupun ke daerah, yang meliputi terendah adalah kelurahan. Dari pemerintahan terendah itu adalah kelurahan, kemudian kecamatan, baru kabupaten ataupun kota madya, kemudian ke provinsi. Kalau di RT itu sebenarnya RT, RW, kampung warga itu sebenarnya di bawah dari pemerintahan desa ataupun kelurahan. Hingga bantuan-bantuan itu kami bisa untuk mengaksesnya adalah melalui kelurahan terlebih dahulu, karena kami adalah selaku RT ataupun pemangku wilayah. Jadi yang namanya pemangku wilayah terendah di pemerintahan itu memang RT dan RW, tapi tidak punya wewenang dan tidak punya apapun yang diberikan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dana. Bantuan ini langsung dari kelurahan melalui LPMK, melalui BKM, ini yang ada di lembaga-lembaga yang ada di kelurahan, kaitannya bantuan pemerintah pusat untuk wilayahnya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Pak, bagaimana sarana dan prasarana yang diberikan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah? Kaitannya dengan pemerintah sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa merupakan bantuan termasuk sarana infrastruktur, termasuk ada bantuan sah itu saluran air bersih, kemudian ada bantuan untuk drainase, untuk bantuan rumah rehab rumah, untuk bantuan talutisasi, penghijauan, kemudian alat-alat. Ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui daerah. Artinya memang
semua wilayah yang terjangkau, tapi semuanya tidak ujuk-ujuk ke RT, itu tidak ya. Ini memang ke daerah dulu. Yang saya katakan tadi yang meliputi daerah adalah pemerintahnya paling terendah adalah kelurahan, kecamatan ataupun kapanewon, kemudian ke kabupaten ataupun langsung di provinsi. Itu nanti didistribusikan ke wilayah-wilayah terkecil sampai ke RT supaya apa? Supaya dapat terjangkau, supaya dapat mengenai sasaran. Karena yang tahu wilayah terendah itu adalah wilayah RT RW. Demikian. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apakah pemerintah pusat memberikan subsidi dana kepada pemerintah daerah? Tergantung ya, tergantung wilayah masing-masing. Apalagi sekarang kan sudah ada undang-undangnya yang mengatur tentang wilayah. Jadi wilayah itu punya diberi leluasa oleh pemerintah pusat untuk mengelola penghasilan daerah. Artinya kalau memang penghasilan daerah itu tidak bisa untuk memenuhi target program pemerintah pusat, ya didisuplai ataupun dikasihkan dana. Namun kalau sudah wilayah itu punya dana untuk mengelola sendiri dan itu dana sudah cukup, nah ini mereka tidak diberi bantuan yang berupa bantuan tunai tadi. Ini yang setahu saya seperti itu. Kemudian kalau memang perlu kalau perlu dana ataupun pengajuan dana anggaran belanja daerah kaitannya itu jelas untuk bantuan. Yang rutin dibantu adalah satu bidang kesehatan, bidang pendidikan, kepegawaian itu jelas. Itu anggarannya dari pusat. Demikian. Baik, Bapak, terima kasih. Apalagi? Ini Pak, untuk pertanyaan keempatnya, bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya manusia di pemerintah daerah? Oke. Sumber daya penerimaan bantuan dari pemerintah ini dirasakan memang bagi wilayah yang kena sasaran, tepat sasaran maksud saya, ini akan menguntungkan dan bermanfaat sekali karena tanpa ada program dari pemerintah untuk mengentaskan, baik itu mengentaskan kemiskinan, baik itu untuk mengentaskan tentang pendidikan, kebutuhan, dan lain-lain, ini kalau tidak ada ikut tangan campur pemerintah, ini wilayah tentunya akan kesulitan. Oleh karena itu, dari berbagai upaya untuk pemerintah mengentaskan semuanya, termasuk misalkan ada penyakit, misalkan ada wabah, penyakit yang menular, dan lain-lain, itu memang contoh pada saat ini yang baru epideminya adalah COVID. Nah, ini kalau bisa kita entaskan, pemerintah punya program itu. Ini kalau pemerintah tidak ikut serta dalam penanganan ke wilayah ataupun memberi dana subsidi apa yang dikucurkan, karena di pemerintah sendiri sudah ada plot-plot dana yang semestinya memang itu haknya daerah. Contoh misalkan ada bencana alam, kemudian ada bantuan-bantuan yang sifatnya nasional. Yang sifatnya nasional itu adalah bisa bencana alam, itu bisa dikatakan musibah nasional. Demikian. Ada lagi? Terima kasih Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana cara menjaga kerukunan antar warga agar terciptanya integrasi nasional atau persatuan nasional? Terima kasih. Kaitannya dengan untuk menjaga kerukunan, kemudian untuk menjaga apa istilahnya, menjaga supaya wilayah itu bisa akur, rukun, tentram, damai. Ini memang perlu yang namanya sosial itu tadi. Adaptasi antar sosial, adaptasi antar wilayah. Kalau di wilayah terkecil, tentu lingkup kami adalah RT, itu untuk merukunkan warga. Satu, harus ada wadah. Makanya rukun tetangga, rukun warga itu harus punya. Semua wilayah di Indonesia semuanya memiliki RT RW untuk menggalang persatuan dan kesatuan, untuk menggalang adanya gotong royong dan lain-lain. Maka kalau di wilayah kami untuk menekankan itu, satu harus diadakan kegiatan yang positif. Contoh, kalau di tingkat RT semestinya setiap 1 bulan itu harus ada pertemuan warga yang namanya apakah itu arisan, apakah itu namanya rapat. Karena apa? Karena kalau sudah itu tidak ada, terus karena ada bentuk-bentuk sosialnya adalah satu, adanya pos ronda keliling, pos ronda keliling, kemudian gotong royong itu bisalah diinstruksikan misalkan 1 bulan sekali diadakan kerja bakti pas hari Ahad. Ini akan merukunkan ataupun cara-cara pemerintah, cara-cara tingkat wilayah untuk saling rukun, guyup rukun sesama warganya. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak Tukino Merdianto. Kemudian sedikit kesimpulan dari saya ya. Jadi subsidi dana itu sangat diperlukan untuk pengembangan masyarakat di bidang kesehatan, bidang pendidikan, atau bidang lainnya agar mensejahterakan rakyat itu sendiri. Nah, sepertinya itu cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak kepada Bapak Tukino telah menjadi narasumber kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.